Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video yang membongkar pribadi dari Allah Subhanahu wa taala lewat sumber-sumber Islam sendiri. Kalau sebelumnya itu kita sudah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah solid melalui sumber Islam atau bisa katakan benda padat di Histories of Al-Tabari volume 1. Sekarang kita akan lihat lagi satu percakapan yang lucu dari sumber Islam antara Allah Subhanahu wa taala itu dengan dia punya rahim. Saya tidak tahu mengapa Muslim jarang sekali membahas hal-hal seperti ini. Memperkenalkan siapa sih Allah Subhanahu wa taala itu, memperkenalkan pribadinya. Saya tidak tahu mengapa mereka itu selalu berbicara soal Muhammad, Muhammad dan Muhammad. Tapi jarang sekali mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dalam hal pribadinya. Ini menurut saya ya, kemungkinan Muslim kalau berbicara soal antara Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala itu Muhammad 70%, Allah Subhanahu wa taala 30%. Itu menurut saya, hanya opini saya. Itu kemungkinan juga. Karena saya lihat jarang sekali Muslim membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan siapa dia dari sumber-sumber Islam. Itu jarang sekali. Bagaimana eksistensinya, bagaimana esensinya. Yang mereka selalu bahas itu adalah Muhammad Al-Quran. Muhammad Al-Quran. Itu saja yang mereka bahas. Bahkan apologet Muslim juga saya jarang sekali mendengar Muslim membahas sumber-sumber seperti yang nanti sebentar kita akan simak. Atau beberapa sumber-sumber seperti The Histories of Al-Tabari yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah solid, benda padat atau padat. Saya jarang sekali menyimak apologet Muslim membahas tentang itu. Saya tidak tahu mengapa, apakah mereka malu atau mereka berpura-pura bahwa itu tidak ada atau mereka menyembunyikan itu dari publik. Tapi sekarang zaman internet sudah tersedia segala sumber-sumber seperti demikian. Jadi itu sudah tidak tertutup lagi. Kita bisa membacanya di internet. Bahkan bisa menyimak video-video yang memaparkan hal-hal seperti demikian. Nah, kali ini kita akan menyimak lagi salah satu percakapan lucu antara Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya. Saran untuk saudara-saudara Muslim, daripada kalian sibuk-sibuk mencari nubuatan Muhammad di dalam kitab yang tidak kalian yakini, mencari nubuatan Nabi buta huruf kalian di dalam ayat-ayat yang sebenarnya tidak mendukung Quran sendiri. Bahkan Quran sendiri mengklaim hal yang berbeda dengan pencarian kalian. Lebih baik kalian membahas tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Kan waktu itu sudah dibongkar bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi zaman dulu juga pernah bertanya, Allah itu dia terbuat dari apa? Itu kan salah satu asbabun nuzul, salah satu penjelasan tentang ayat Quran juga. Bahwa orang-orang Yahudi itu pernah bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya terbuat dari apa? Dan The Histories of Al-Tabari yang mengomentari asbabun nuzul dari ayat tersebut mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu solid. Jadi bahas saja tentang Quran, bahas saja tentang sumber-sumber Islam. Jangan menyembunyikan segala sesuatu. Ketika kalian menyembunyikan itu dan kalau itu terbongkar, kalian akan malu sendiri. Daripada kalian mencari nubuatan tentang Muhammad, susah-susah mencari nabi buta huruf kalian sebagai nabi dari Tuhan. Perkenalkan dulu siapa Tuhanmu. Karena itu dari zaman ke zaman tidak pernah selesai sampai sekarang. Bahkan sampai orang Kristen harus turun tangan untuk membacakan sumber-sumber kalian sendiri saat kalian berkomentar tentang Alkitab. Jadi kalian tidak boleh marah kepada orang-orang Kristen yang membuka sumber-sumber kalian, karena itu kesalahan kalian. Ketika kalian tidak menjelaskan keyakinan kalian ke hadapan publik atau keyakinan kalian kepada para pengikut kalian, tetapi kalian malah mengais-ngais, mencuri atau mengemis ayat-ayat Alkitab yang tidak kalian yakini untuk melegitimasi Nabi buta huruf kalian. Jadi kalian tidak usah marah. Oke, mari kita simak saja salah satu video yang memaparkan bagaimana percakapan yang sangat lucu antara Allah Subhanahu wa taala itu dengan rahimnya. Allah Subhanahu wa taala punya tangan
punya tangan, punya anatomi tubuh, tapi dia bukan manusia. Lalu dia apa kalau bukan manusia tapi punya anatomi tubuh? Lucu juga ini, sumber-sumber Islam, keyakinan Islam. Lebih celakanya lagi, kalau you berpura-pura bahwa Injil Yohanes itu tiba-tiba ada di pasal 17 ayat 3, mungkin saya masih maklum karena you tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Tapi lebih celakanya lagi, kamu berpura-pura lupa tentang siapa Allah kamu di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis. Seakan-akan Allah kamu adalah Allah yang sama yang dibicarakan di dalam Alkitab. Nah, kalau Allahnya sudah beda, ngapain kamu pergi pada Alkitab saya untuk membuktikan teologi kamu dari Alkitab saya, termasuk mencari-cari nubuat mengenai Muhammad di dalam. Kamu lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu solid, benda padat. Surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, God is solid. Itu bisa dibuktikan bukan hanya dari terjemahan literal bahasa Arabiknya, tetapi dikonfirmasi oleh hadis yang dicatat di dalam Al-Tabari, volume pertama, The History of Al-Tabari, halaman 259. Saya sudah presentasikan kemarin. Allah Subhanahu wa taala itu solid, benda padat. Allah Alkitab di dalam Injil Yohanes, bahkan kitab yang sama yang kamu datang mengais-ngais dukungan mengenai kesimpulan dangdut kamu, kitab yang sama pasal 4 ayat 24 mengatakan God is spirit. Deuma hotheos. Allah adalah roh. Jadi Allah adalah roh dan Allah Subhanahu wa taala adalah solid, benda padat. Itu Allah yang sama, Tuhan yang sama atau tidak, Muslim? Tidak sama. Atau saya bisa kasih kamu bonus sekarang. Mari kita abaikan misalnya Allah Subhanahu wa taala punya 2 tangan kanan, punya betis, punya wajah, punya jari-jari, kemudian mari kita lupakan karena saya sudah bahas itu. Tapi tadi malam itu saya lewatkan satu bagian penting karena sudah terlalu panjang. Saudara tahu, mungkin saudara belum pernah tahu, tapi hari ini saudara akan ketawa, mungkin jaga kursi saudara supaya saudara jangan jatuh dari kursi. Saudara tahu Allah Subhanahu wa taala itu punya ari-ari dan punya rahim. Jadi bayangkan ini Allah Subhanahu wa taala, dia punya rahim dan punya ari-ari, kemudian rahimnya itu narik ari-arinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, kamu ngapain narik saya?" gitu. Nah, jadi terjadi percakapan antara rahimnya Allah Subhanahu wa taala dan ari-arinya Allah Subhanahu wa taala. Saya buktikan, saya enggak ngarang. Silakan perhatikan screen saya. Supaya kamu jangan ngoceh terus karena kamu itu sudah kebangetan. Ini sudah tahun 2021, kamu masih menipu terus. Ini dari Sahih Al-Bukhari. Saudara lihat sekarang, Sahih Al-Bukhari, book 65, hadits nomor 4879. Sahih Al-Bukhari. Jadi saya tidak ngarang, saudara bisa cek sendiri. Hanya saja saya mau kasih tahu saudara dulu sebelum saya. Oke, sabar. Sebelum kita lanjut, saya ingin tunjukkan kalau tadi buku itu sebentar saya lihat, saya ulang itu di hadis 4879. Nanti kalau misalnya saudara-saudara susah untuk mencari hadisnya, itu banyak hadisnya, saudara-saudara tinggal cari dengan kata kunci saja seperti yang tertulis di dalam screen. Tetapi ini ada beberapa hadis yang sudah saya buka. Itu misalnya di dalam hadis Sahih Bukhari 7502 itu ada. Terus hadis Sahih Bukhari juga 4830 juga ada. Dan di hadis Riyad As-Salihin 315. Banyak hadisnya yang menceritakan tentang ini, ada beberapa hadis. Itu kalau saudara-saudara susah untuk mencari hadis-hadis yang sudah tertera di screen-nya Verbum Veritatis. Kalian tinggal ketik saja kata kunci tentang hadis ini. Kata kunci sesuai dengan apa yang ada di PowerPoint-nya Verbum Veritatis, itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Supaya jangan kalian bilang bahwa Verbum Veritatis menipu kalian atau membohongi kalian. Nanti silakan kalian cari, buktikan sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Jadi saya tidak ngarang, saudara bisa cek sendiri.
Hanya saja saya mau kasih tahu saudara dulu sebelum saya baca ini. Kalau saudara baca hadis ini di sunnah.com, itu mereka hilangkan kata loinnya. Mereka hilangkan itu dari terjemahannya. Jadi saudara tidak nemu itu di versi yang diterjemahkan di sunnah.com. Tapi kalau saudara baca versi cetaknya, ini saya cantumkan untuk saudara di sini. Ini versi cetaknya. Dan mereka terjemahkan yang saya kasih bold di situ. The prophet kata, Allah menciptakan ciptaannya, dan ketika dia telah menyelesaikan itu, the womb, rahim bangkit dan menarik merciful loin, maksudnya ari-arinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan itu seperti punya kualitas manusia, personifikasi, individu yang pergi dan comot ari-arinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kaget. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, what is the matter? Ada apa? Kemudian rahimnya bilang begini, aku berlindung kepadamu dari mereka yang memutuskan tali pertemanan dan persahabatan. Kemudian Allah berkata, apakah engkau akan puas atau apakah engkau akan senang jika aku menganugerahkan kepada dia yang mempertahankan relasinya dan menahan rahmatku dari mereka yang memutuskan tali persaudaraan itu. Kemudian rahimnya berkata, yes, oh my Lord. Jadi bayangkan ini tubuh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya bisa ngomong dengan anggota-anggota tubuhnya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala, dia punya rahim, kemudian rahimnya itu narik ari-arinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kaget, ngapain kamu narik saya, begitu kan? Lalu terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya. Jadi rahimnya bilang, aku berlindung kepada engkau. Nah, berlindung apa? Kamu ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara tidak lihat, baca lagi. Ini hadisnya sahih loh, di Sahih Al-Bukhari. Jadi when he was done with it, selesai menciptakan, the womb, rahim, got up and caught hold on the merciful loin. Bahkan mereka kasih tanda tanya di situ, apakah itu bisa diterjemahkan loin cloth, artinya cawat. Jadi, tapi oke lah, mari kita pergi dengan loin aja lah, hari-hari aja. Jadi bayangkan, anggota tubuhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa ngomong, bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muslims, Tuhan yang begitu, kemudian kamu pikir itu Tuhan yang sama diajarkan di dalam kitab suci saya, itu kamu insulting orang-orang Kristen itu. Kamu menghina Alkitab loh itu. Alkitab itu tidak mengajarkan Tuhan yang begitu, apalagi Tuhan yang punya anggota tubuh, kemudian anggota tubuhnya bisa ngomong, kemudian anggota tubuhnya punya tangan, dia narik ari-arinya Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dan rahimnya dan ari-arinya. Bayangkan, kalau saudara cari orang yang bahkan tidak ada ide tentang Tuhan, kemudian saudara kasih lihat hadis ini hadis gemuk, ini hadis sehat luar biasa, ini dikasih pupuk yang luar biasa bagus, hadisnya sangat sehat. Hadis yang sehat ini mengatakan bahwa rahim Allah Subhanahu wa taala menarik ari-arinya, kemudian ari-arinya Allah Subhanahu wa taala kaget, kemudian terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dan rahim. Bayangkan, nah Tuhan model begitu yang kamu bilang sama dengan Tuhan yang diajarkan oleh kitab suci saya. Lihat ya, saya enggak ngarang loh, bukan karangan saya loh, itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kamu malu, memang wajar kalau kamu malu punya Tuhan yang begitu. Tapi kamu tidak punya hak untuk marah, uang ada di dalam kok. Kamu yang nulis, masa kamu yang mau marah-marah? Saya kan cuma membaca dan cuma kasih lihat. Kalau kamu enggak mau dibaca, enggak mau dikasih lihat, ya jangan nulis. Kamu yang nulis, kamu bilang itu sahih ya, gemuk, sehat walafiat, lalu nanti kamu yang marah-marah. Stop marah-marah, ini dunia ini sudah tidak punya tempat lagi untuk marah-marah.
Nah, Tuhan model begini yang kamu bilang sama dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab saya, kemudian kamu pergi berupaya untuk membuktikan bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang sama dengan kitab suci saya, dan berupaya membuktikan teologi kamu dari dalam kitab suci saya. Bahkan saudara dengar Kainama bilang, di dalam sesi terdahulu saya putar videonya, dia bilang, Yesus yang saya hormati adalah Yesus yang sholat dan Yesus yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. What? Kamu bilang Tuhan Yesus saya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang punya rahimnya itu bisa narik ari-arinya. Kemudian ari-arinya ya Allah Subhanahu wa taala kaget, lalu terjadi percakapan antara rahim dan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bilang Yesus saya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang punya dua tangan kanan, yang punya betis, yang punya wajah. Dan di dalam Quran dikatakan segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kamu menghina Yesus saya loh itu. Yesus saya, dan kamu bilang bahwa Tuhan Yesus saya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang modelnya begitu. Kalau kamu mau percaya Allah Subhanahu wa taala begitu, kamu percaya aja, tidak ada urusannya dengan orang lain, itu hak kamu. Tapi itu akan menjadi masalah kalau kamu bilang Allah yang modelnya begitu, yang bisa ngomong dengan rahimnya dan bisa ngomong dengan ari-arinya, dan rahimnya bisa narik ari-arinya, dan punya betis, dan punya dua tangan kanan, itu akan menjadi masalah kalau kamu bilang Tuhan Yesus saya itu menyembah Allah Subhanahu yang model begitu. Nah, itu adalah masalah. Jadi sebenarnya yang melakukan penghinaan itu siapa? Yang melakukan penghinaan itu bukan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen tidak pernah menghina Islam. Bahkan belakangan ini ada berita bahwa Muhammad KC itu dilaporkan karena menistakan agama Islam. Sebenarnya siapa yang menistakan agama Islam? Tidak ada yang menistakan agama Islam. Sumber Islam sendirilah yang menistakan agama Islam. Itu bukan kami yang menistakan agama Islam, tetapi itu adalah ulah dari Muslim yang selalu datang mengemis ayat Alkitab, mencomot ayat-ayat Alkitab untuk mencari pengakuan bagi nabi buta huruf mereka. Jadi kalianlah yang menghina kekristenan, bukan sebaliknya. Jadi sekali lagi, kalau kalian datang mengemis kepada Alkitab saya dan datang mengatakan bahwa Alkitab saya itu mengajarkan Tuhan yang sama dengan Al-Quran, maka itu sebenarnya kalian melakukan penghinaan terhadap kitab suci saya sebagai orang Kristen. Kalian melakukan penghinaan terhadap Alkitab. Karena bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang gambarannya itu sangat aneh di dalam sumber-sumber Islam itu sama seperti Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang disembah oleh orang-orang Kristen. Apalagi kamu mengatakan bahwa seperti yang tadi dikatakan, Muslim selalu mengatakan bahwa Yesus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu penghinaan sebenarnya. Jadi kalau kita mau menggunakan hukum yang sama untuk meminta keadilan, kalian juga akan masuk. Kita bisa katakan bahwa di dalam penjara itu akan penuh dengan orang-orang yang menistakan agama. Jadi tidak usahlah sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit lapor polisi. Kalian ini cengeng sekali. Padahal yang bilang itu sumber kalian sendiri. Jadi supaya kalian tidak dibongkar sumber-sumbernya seperti ini oleh orang-orang Kristen, ya jangan berbicara tentang kekristenan. Itu simpel. Karena di dalam Alkitab tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan tentang Islam. Tidak pernah ada satu ayat. Coba saudara-saudara cari dalam Alkitab, apakah ada satu ayat yang berbicara tentang Islam? Tidak ada. Tapi coba saudara-saudara buka di dalam Al-Quran, puluhan ayat, bahkan ratusan ayat berbicara tentang orang kafir yang ditujukan kepada orang-orang Nasrani dan diasumsikan oleh Muslim bahwa itu adalah orang-orang Kristen. Jadi sebenarnya siapa yang melakukan pelecehan terhadap agama? Siapa yang melakukan penistaan terhadap agama? Sumber-sumber Islam sendiri. Nah, makanya saya bilang, lain kali kalau kamu berdakwah, mau memberitakan Islam, jangan cuma bilang Allah Subhanahu wa taala, kasih tahu orang tentang siapa itu dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, mari kami akan memberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kami imani dan yang kami percayai diberitakan oleh Sang Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala punya wajah, punya jari-jari, punya dua tangan kanan, termasuk Allah Subhanahu wa taala punya betis, dan Allah Subhanahu wa taala itu solid, benda padat. Dan lebih spektakuler lagi, Allah Subhanahu wa taala itu
rahimnya, perutnya, kandungannya, itu bisa menarik ari-arinya. Kemudian terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dan rahim. Dan rahim. Nah, kalau kamu mau percaya Tuhan yang model begitu silakan. Tidak ada urusannya dengan kamu. Masalahnya sekarang itu bukan karena kamu percaya apa. Masalahnya sekarang adalah kamu maksa banget untuk membuktikan yang kamu percaya dari kitab suci saya. Itu masalahnya. Maka kita tidak punya pilihan lain selain dari pergi kepada sumber-sumber kamu dan memperlihatkan ini loh yang kamu percaya. Jadi kalau kamu bilang yang kamu percaya sama dengan yang saya percaya, maka kamu mau buktikan di sini, itu kamu menghina saya loh. Masa Tuhan saya itu ngajarin Tuhan model begitu? Tidak ada, saya baca di dalam Alkitab saya, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak ada Tuhan model begitu di dalam Alkitab saya. Mendadak kamu datang dan kamu bilang Tuhan saya mengajarkan yang kamu sembah.